Halo teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rahma Widiantika dengan nomor NIM 73114191153 yang akan menyampaikan opini saya mengenai pembangunan peradaban unggul melalui sentuhan digitalisasi. Di sini saya akan membahas mengenai ekonomi digital dan manfaatnya terhadap negara sebagai tugas akhir dalam mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan. Seperti yang teman-teman dan kita ketahui, kita sedang berada dalam revolusi industri 4.0, di mana kita semua menggunakan teknologi dan informasi dalam kegiatan kita sehari-hari, baik hal-hal yang simpel maupun hal-hal yang kompleks. Revolusi industri 4.0 ini juga tidak bisa lepas dari yang namanya digitalisasi. Kalian tahu nggak sih digitalisasi itu apa? Jadi sebenarnya digitalisasi ini adalah suatu terminologi atau istilah yang digunakan untuk peralihan media dari cetak menjadi digital, sehingga nantinya media-media ini bisa diarsipkan dan diakses secara digital. Proses digitalisasi memerlukan internet karena internet jadi jantung dari digitalisasi. Tanpa adanya internet, proses digitalisasi tidak akan lengkap dan tidak akan jadi sempurna. Indonesia sudah memulai melakukan digitalisasi di berbagai bidang, didukung dengan layanan internet yang terus dikembangkan baik oleh pemerintah maupun provider yang tersedia di Indonesia. Di Indonesia, pengguna internet sudah mencapai 196 juta pengguna dari total 266 juta penduduk di tahun 2019. Penggunaan internet ini membantu pelaku teknologi untuk melakukan inovasi dalam proses digitalisasi. Digitalisasi dapat digunakan di berbagai sektor bidang, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, bahkan transportasi. Nah, sekarang kita akan membahas digitalisasi di bidang ekonomi yang selanjutnya akan kita sebut menjadi ekonomi digital. Konsep mengenai ekonomi digital ini pertama kali diperkenalkan oleh Don Tapscott dari The Digital Economy tahun 1995. Pertanyaannya, mengapa perekonomian di Indonesia perlu melakukan digitalisasi? Ada beberapa alasan kenapa sektor ekonomi di Indonesia, seperti perusahaan dan pabrik, mengaplikasikan digitalisasi dalam kegiatan mereka. Yang pertama, digitalisasi di bidang ekonomi membantu aktivitas ekonomi menjadi lebih efektif, efisien, dan optimal. Mereka juga butuh kecepatan dalam proses produksi agar dapat menghemat biaya produksi, sehingga nantinya biaya-biaya tersebut bisa diakumulasikan dan digunakan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak. Selanjutnya, perusahaan juga ingin melakukan ekspansi global. Digitalisasi membantu perusahaan mendapatkan competitive advantage dengan melakukan aktivitas ekonomi lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah dibandingkan kompetitornya. Ketika melakukan digitalisasi, pelaku usaha tidak lagi terhalang pada batas-batas geografis karena internet membantu menyebarkan informasi bahkan sampai ke ujung dunia. Hal ini sudah kita buktikan bagaimana internet membantu kita mencari informasi yang ingin kita temukan. Konsumen bisa mengakses informasi yang mereka butuhkan setiap saat, dari mana saja, dengan perangkat apapun yang mereka punya. Contoh-contoh produk dari ekonomi digital adalah e-wallet seperti OVO, Dana, e-commerce seperti Bukalapak, Lazada, Shopee, Tokopedia, dan e-transportation seperti Gojek dan juga Grab. Membicarakan tentang dampak positif ekonomi digital, ada 4 dampak positif yang bisa diambil dari ekonomi digital. Yang pertama adalah financial benefits. Ekonomi digital berkontribusi besar dalam ekonomi negara, seperti Indonesia yang berhasil menjadi pasar terbesar untuk e-commerce di Asia Tenggara dengan nilai kurang lebih 2,5 miliar US dollar. Yang kedua, adanya job creation. Ekonomi digital menghasilkan banyak lapangan kerja karena digitalisasi ekonomi banyak mengembangkan UMKM. Yang ketiga, buyer benefits. Ekonomi digital memberikan kemudahan bagi para pembeli untuk melakukan buying decision dengan memberikan harga bersaing dibandingkan produk yang dijual offline. Yang keempat, adanya social equality. Ekonomi digital memberikan dampak dalam kesetaraan gender, inklusi layanan keuangan, pemerataan pertumbuhan, dan lainnya. Contohnya, ketika kita membeli produk di layanan e-commerce, seller akan tetap melayani pembeli terlepas dari asalnya, sukunya, warna kulitnya, dan juga agamanya. Mereka akan tetap memberikan layanan terbaik hingga produk yang dipesan sampai di tangan pembeli. Kontribusi ekonomi digital pada PDB Indonesia bisa dinyatakan sangat baik dari tahun ke tahun loh. Bahkan, Bapak Presiden Joko Widodo menyatakan kepuasannya atas kontribusi ekonomi digital di tahun 2017 dan beliau berharap bahwa persentasenya akan naik setiap tahun. Kontribusi ekonomi digital pada PDB di tahun 2017 sebanyak 7,3% dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang hanya 5,1%. Di tahun 2018, ekonomi digital menyumbang 2,9% dari PDB atau sekitar 56,4 miliar US dollar.
Dan di tahun 2019, ekonomi digital menyumbang 3,96% terhadap PDB negara dan diharapkan terus meningkat dan mencapai target. Menurut saya, potensi digitalisasi di bidang ekonomi untuk Indonesia memiliki kesempatan yang sangat besar. Selain memiliki sumber daya manusia yang kreatif, masih banyak sisi ekonomi yang belum diekspor dan merupakan kesempatan digitalisasi yang sangat baik. Tapi yang terpenting adalah digitalisasi di bidang ekonomi harus terus dikembangkan. Pelaku bisnis bisa menggunakan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk menjalankan kegiatan bisnis mereka agar bisa bersaing di tingkat global dan membangun peradaban unggul. Ditambah lagi ketika kita melihat data yang ada bahwa ekonomi digital memberikan kontribusi yang cukup besar dalam PDB negara dari tahun ke tahun, kita bisa mengatakan bahwa sektor ekonomi digital merupakan sektor yang potensial untuk memajukan bangsa, bukan hanya mengenai pendapatan semata, tapi juga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dengan menyediakan lapangan kerja, layanan ekonomi yang lebih baik, produk yang lebih berkualitas, dan sebagainya. Jadi sudah sepatutnya pemerintah dan masyarakat mulai berfokus membangun ekonomi digital Indonesia menjadi lebih baik. Sekian opini dari saya, terima kasih.